Pemirsa, bencana banjir yang mengepung DKI Jakarta mengakibatkan banyak ruas jalan tak dapat dilewati dan ribuan warga mengungsi dari rumahnya. Sebetulnya apa saja yang menyebabkan Jakarta selalu banjir di awal tahun ataupun di akhir tahun dan langkah efektif apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan warga Jakarta? Sebelum kita membahas mengenai hal ini lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Jakarta selama beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir mengepung kota Jakarta. Ya, rumah warga di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, dan Jakarta Utara terendam banjir, mulai dari ketinggian 20 cm hingga mencapai 1 meter. Minimnya sumur resapan dan pelebaran bantaran sungai dan kali menjadi salah satu penyebab banjir mengepung ibu kota pada awal tahun 2021. Selain itu, ketersediaan ruang terbuka hijau pun kini terkikis oleh banyaknya bangunan dan perkantoran. Hingga kini Jakarta hanya memiliki 9,9% ruang terbuka hijau, sedangkan jika ingin terbebas banjir, Jakarta minimal harus memiliki 30% ruang terbuka hijau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga akhir Februari 2021, sehingga DKI Jakarta harus bersiap-siap untuk mengantisipasi bencana banjir. Selain antisipasi banjir, pemerintah juga harus memperhatikan tempat pengungsian warga agar tidak menciptakan kerumunan dan menghindari adanya klaster baru di lokasi pengungsian. Ya, untuk membahas seperti apa upaya pemerintah dalam menangani banjir di DKI Jakarta, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Firdaus Ali selaku staf khusus Kementerian PUPR. Selamat pagi Pak Firdaus, apa kabar? Selamat pagi Andrew, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Firdaus, ini kalau kita berbicara mengenai banjir yang ada di DKI Jakarta, awal tahun ataupun akhir tahun ini selalu menjadi suatu masalah yang sulit sekali terselesaikan. Sebenarnya apa sih Pak masalah yang benar-benar menjadi kompleks gitu ya, tidak bisa terselesaikan dari tahun ke tahun? Apakah normalisasi yang tidak berjalan efektif atau sebenarnya ada banyak permasalahan lain ya Pak? Oke, jadi Andrew ya, saya bicara dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal, hujan yang turun di hulu sampai ke wilayah DKI Jakarta, ya, sebagian besar itu harusnya meresap ke dalam tanah. Sebagian kecil yang dilimpaskan ke permukaan melalui badan air yang ada. Ya, nah, tapi karena perubahan peruntukan atau penggunaan lahan di daerah hulu dan dalam wilayah kota, vegetasi kita hilang diganti dengan ruang binaan, ya beton, aspal, bangunan, sehingga yang terjadi sebaliknya, yang melimpas yang lebih banyak dibandingkan yang meresap. Ya, ketika melimpas lebih banyak, kita kehilangan ruang untuk bisa menampung air tadi. Sehingga air terpaksa mencari ruang baru, sehingga dia melimpas kemana-mana. Jadi itu esensi dari banjir tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah membuat ruang air sedemikian rupa, serekayasa kita, yaitu adalah kita perbesar kapasitas angkut atau kapasitas tampung atau kapasitas alir badan air tadi, apakah dia sungai, kali, situ, waduk, embung, dan lain sebagainya. Ya, untuk apa? Untuk bisa menahan air, tampung dan dialirkan secepat mungkin ke hilir, sehingga wilayah yang tadi ya tergenang bisa dengan cepat ya kita keringkan atau terhindar genangan tadi. Ini esensi ketika kita berhadapan dengan kehidupan modern di mana ya ruang terbuka hijau kita semakin terbatas. Begitu, Andrew. Baik, sebelum saya ke ruang terbuka hijau, saya masih mau membahas mengenai normalisasi di aliran sungai-sungai besar. Tapi permasalahannya Pak Firdaus, kini di daerah aliran sungai kecil juga sudah dipenuhi bangunan perumahan. Apakah masyarakat ini kurang teredukasi dengan baik atau kurangnya ketegasan dan sosialisasi dari pemerintah mengenai aturan ini, Pak Firdaus? Sebetulnya ruang sungai itu ada dibagi dua. Ada yang disebut dengan palung sungai, yaitu badan air yang tergenang air. Ada yang disebut dengan sempadan sungai, di kiri kanan sungai. Ya, sempadan sungai ini tidak boleh diokupasi, tidak boleh ada hunian, apalagi yang sifatnya permanen. Kenapa? Karena fungsinya macam-macam, untuk inspeksi saluran, untuk kita biarkan, kita izinkan misalkan dengan kala ulang atau periode ulang 25 tahun sekali atau 50 tahun sekali akan terendam.
ketika curah hujan yang ekstrim sekali. Ya, jadi sebetulnya memang tidak boleh ada hunian di bantaran tadi. Tetapi karena kan bermula dari satu orang, dua orang, lalu dibiarkan lama-lama kemudian menjadi masif sehingga sepanjang sungai tadi di kiri kanannya itu diokupasi oleh masyarakat. Ya. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu bahwa itu tidak boleh. Tetapi yang persoalannya adalah bahwa tidak ada upaya tadi penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, penertiban ini tentunya butuh ketegasan dan butuh juga solusi. Tidak bisa kemudian serta-merta kita mengusir tanpa kita mencarikan solusi, karena itu tidak manusiawi. Sehingga harus ada pendekatan sosial, ya rekayasa yang harus kita lakukan, yaitu dengan memindahkan mereka ke tempat baru. Ya, di mana kita bisa siapkan tempat yang jauh lebih baik dibandingkan tempat di bantaran sungai tadi. Semua aktivitas sosial ekonomi mereka harus kita pindahkan. Tantangannya di sini. Ya, jadi kalau pemerintah daerah bisa memindahkan warga ini ke tempat yang lebih layak, ya mereka pasti akan pindah. Coba tawarkan aja, mau pindah ke Pondok Indah nggak? Ya pasti mereka berebut. Tapi kalau ditawarkan mau pindah nggak ke tempat yang tidak jelas, ya mereka akan bisa bertahan secara sosial ekonomi di sana. Mereka tidak akan mau, mereka pasti akan kembali ke tempat tadi. Baik, jadi harus ada relokasi yang mempunyai visi misi yang baik juga ya, sehingga setelah direlokasi pun warga terjamin gitu ada aktivitas baru sehingga perekonomian mereka juga bisa tetap berjalan di lokasi yang baru itu ya Pak Firdaus ya. Harus ada ya pemindahan dalam rangka apa? Dalam rangka menaikkan harkat mereka, sekaligus melindungi mereka biar mereka tidak tiap tahun menghadapi banjir dan banjir dan banjir lagi. Baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai normalisasi sungai atau bantaran-bantaran kali, ini apakah kapasitasnya bisa dibesarkan secara maksimal gitu, mengingat banjir saat ini juga masih ada di beberapa titik di kota Jakarta saat ini dan masih ada warga juga yang mengungsi dari rumahnya, Pak Firdaus. Andrew, sejak pasca banjir di 2012 akhir dan sampai 2013 awal, pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah pusat pada saat itu menyepakati langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan. Di antaranya apa? Mengendalikan limpasan di hulu dengan bangun di dalam kota apa? Drainase yang ada sistemnya harus kita tata ulang kembali. Lalu kemudian bantaran kali kita bebaskan dan kita lakukan upaya-upaya penguatan tanggul, memperbesar lebar sungai, memperdalam sungai dengan pengerukan, memastikan tidak ada lagi sampah yang terbawa ke dalam aliran. Dan yang terakhir apa? Memastikan jumlah pompa yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya ditingkatkan kapasitasnya 3 sampai 5 kali lipat sehingga mampu untuk mengamankan jika terjadi kondisi yang kita hadapi seperti sekarang. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, khususnya dibantu oleh pemerintah pusat. Sehingga pilihan utamanya itulah melakukan normalisasi dalam rangka memperbesar kapasitas angkut ya saluran tadi sehingga dia tidak sempat menggenang dan membanjiri pemukiman warga. Baik, jadi memang harus diperbesar mengingat saat ini juga masih mengalami musim hujan sampai awal Maret nanti. Baik, saya mau beralih ke ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta atau mungkin bisa dikatakan vegetasi ya Pak yang ada di Jakarta ini. Targetnya itu 30% Pak untuk di DKI Jakarta. Namun saat ini hanya mencapai 9,9%. Artinya ini masih cukup jauh Pak ya untuk mencapai target sehingga vegetasi atau penyerapan air yang di dalam tanah ini juga tidak berjalan maksimal. Lalu seperti apa Pak? Apakah harus memperluas juga vegetasi saat ini di Jakarta? Oke, pilihan memperluas ruang terbuka hijau itu pilihan yang paling baik sekali, Andrew. Tetapi persoalannya bagi pemerintah daerah itu tidak mudah, tidak ada kemewahan untuk bisa mendapatkan lahan yang dijadikan ruang terbuka hijau. Ya, sehingga ya kita sarankan ya di daerah tengah dan daerah hulu ya bekerjasama dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga itu untuk apa? Untuk mereka mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada, yaitu vegetasi yang ada. Kalau bisa kemudian melakukan tadi penanaman pohon kembali. Ya, tapi untuk wilayah DKI Jakarta,
instrumen lain ada. Jadi sebetulnya fungsi resapan itu yang alami bisa kita gantikan dengan fungsi resapan yang artifisial. Contohnya apa? Orang membangun gedung perkantoran diwajibkan di atas atapnya misalkan ada green roof. Tujuannya apa? Untuk menampung hujan, kemudian ya ditahan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tanah, lalu dibangun di bawah bangunan tadi ada reservoir. Di bawah jalan dibangun reservoir, di bawah lapangan bola dibangun reservoir, seperti yang dibangun di Tokyo, di Chicago, ya di Hong Kong, di banyak tempat ya. Itu adalah fungsinya menggantikan vegetasi alami, tapi kita bangun struktur masif di bawahnya yang fungsinya sama, kurang lebih sama. Jadi pemerintah DKI Jakarta memang berjuang untuk bisa meningkatkan ruang terbuka hijau sesuai dengan aturan yang ada, baik itu Perda maupun kemudian Undang-Undang Tata Ruang, untuk mencapai 30%. Tetapi kalau tidak ada upaya-upaya yang lebih cerdas, ya sebetulnya tidak akan banyak perubahan untuk mencapai target 30% tadi. Seingat saya, sejak dalam 10 tahun terakhir ini, penambahannya tidak signifikan, bukan tidak signifikan, tidak berarti sama sekali. Baik. Selain minimnya RTH, pembangunan seperti gedung-gedung bertingkat dan juga perumahan-perumahan elit ini juga masif dilakukan di Kota Jakarta. Lalu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat? Kita akan bahas itu namun usai jeda ya Pak Firdaus. Ya pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia.